Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Masih dalam mata kuliah Prolegomena atau pengantar teologi Kristen, dan saat ini saya ingin membahas satu tema, yaitu ruang lingkup teologi. Dan saudara-saudara, lewat memahami tema ini, kita bisa mengerti apa yang menjadi objek material dari teologi, apa yang menjadi konten pokok bahasan yang dibahas, sekaligus tentunya batasan-batasan dari konten tersebut. Nah, apabila kita ingin membicarakan tentang ruang lingkup teologi, maka kita harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep kebenaran Allah. Seorang teolog bernama Arthur Holmes, dia berkata bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Artinya kalau itu merupakan sebuah kebenaran, bukan hoax, bukan sesuatu yang keliru, bukan asumsi, tetapi itu merupakan sebuah kebenaran, maka itu pastilah adalah kebenaran Allah. Apakah itu di dunia sekuler, apakah itu di dunia rohani atau teologi, semuanya adalah kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah itu pada prinsipnya berasal dan bersumber pada Allah. Jadi bersumber pada Allah. Nah, kebenaran Allah yang bersumber atau yang ada pada Allah itu, Allah atau Tuhan mau nyatakan kepada manusia. Dia nyatakan dengan dua jalur atau dua cara. Yang pertama, wahyu umum, dan yang kedua ialah wahyu khusus. Apa yang dimaksud dengan wahyu umum? Wahyu umum adalah cara Tuhan menyatakan kebenarannya kepada semua manusia atau kepada semua manusia secara umum. Sementara wahyu khusus adalah cara Tuhan menyatakan kebenarannya kepada manusia secara khusus. Siapakah manusia secara khusus itu? Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Lama itu adalah orang Israel, kalau dalam Perjanjian Baru itu adalah gereja. Nah, sekarang apa yang disampaikan Tuhan? Kebenaran apa yang disampaikan Tuhan secara umum? Ya, tentang hal-hal yang menyangkut hal-hal yang sifatnya umum, dengan tujuan supaya manusia mengenal atau supaya manusia sadar bahwa ada Tuhan. Jadi eksistensi tentang Tuhan, eksistensi Tuhan ini mau dinyatakan supaya manusia sadar ada Tuhan. Demikian apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Sehingga manusia tidak bisa berdalih untuk menyatakan bahwa manusia tidak menyadari kehadiran Tuhan. Jadi kebenaran yang dinyatakan secara umum itu melalui alam, melalui sejarah, melalui hati nurani manusia, membawa manusia sadar bahwa ada Tuhan. Jadi eksistensi tentang Tuhan ini disadari oleh semua manusia melalui wahyu umum. Sementara saudara-saudara, melalui wahyu khusus, Allah ingin menyampaikan kepada manusia bukan hanya sekedar tentang eksistensinya, tetapi Allah ingin menyampaikan kepada manusia bagaimana pribadinya, bagaimana rencananya secara spesifik, bagaimana kerinduannya, harapannya, harapan-harapan moralnya. Nah, Allah menyatakan itu secara khusus kepada orang-orang khusus, bukan hanya supaya orang tersebut itu menyadari eksistensi Tuhan, tetapi supaya umat Allah, apakah orang Israel, apakah gereja, itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal harapannya, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya. Dan untuk itu Allah membukakan kebenaran melalui Allah memberikan kebenaran firman Allah atau Alkitab, dan kemudian anak tunggal Bapa yaitu Tuhan Yesus Kristus turun berinkarnasi jadi manusia untuk menyatakan kebenaran Allah secara langsung kepada manusia. Saudara pasti sementara melihat gambar yang muncul di layar handphone atau laptop saudara, maka di jalur wahyu umum, manusia yang coba untuk menanggapi, mempelajari tentang kebenaran Allah secara umum tersebut akan melahirkan yang namanya sains atau ilmu. Kalau dalam bahasa Indonesia ditambahkan kata ilmu pengetahuan. Nah, ilmu tersebut akan menjadi patokan untuk hal-hal yang sifatnya natural. Jadi prinsip-prinsip prinsip-prinsip ilmu alam atau hukum alam, misalnya
hukum berat jenis, hukum gravitasi, dan semua hukum-hukum yang lain, hukum tekanan, itu menjadi patokan manusia untuk membuat kapal, membuat pesawat, membuat handphone dan sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan itu kan menjadi patokan untuk hal-hal yang sifatnya natural. Sementara manusia yang coba untuk menanggapi wahyu khusus, mempelajarinya, merenungkannya, kemudian membuat sistematika dan sebagainya, akhirnya manusia tersebut membangun sebuah teologi. Nah, teologi ini akan menjadi patokan untuk hal-hal yang sifatnya supranatural dan moral, masalah kesalehan kita, masalah moralitas kita. Nah, itu akan jadi teologi jadi patokan untuk itu. Nah, saudara-saudara, bila kita mencoba untuk melihat secara khusus untuk jalur wahyu khusus, kita akan sampai kita bisa melihat ruang lingkup teologi. Nah, jadi saudara-saudara, di wahyu khusus tersebut kan Tuhan menyatakan kebenarannya melalui Alkitab, melalui penyataan Tuhan Yesus Kristus, kemudian manusia berusaha menanggapi, lahirlah teologi. Nah, teologi ini kalau kita jabarkan, jadi ketika manusia mulai mempelajari Alkitab, akhirnya lahirlah teologi biblika. Itu cabang yang pertama, teologi biblika. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian dari biblika tersebut, dari semua informasi-informasi yang dikumpulkan dari Alkitab yang kita kenal dengan sebut teologi biblika, manusia merumuskan ajaran, maka lahirlah teologi dogmatika. Nah, saudara-saudara. Kemudian ajaran yang dipraktekkan, ada tuntutan ajaran tersebut bukan hanya menjadi sebuah konsumsi pengetahuan, tetapi bagaimana ajaran tersebut dapat dipraktekkan, maka lahirlah teologi praktika. Nah, praktek ajaran Kristen melalui spiritualitas manusia, spiritualitas gereja, kemudian bagaimana gereja melaksanakan pelayanan dari waktu ke waktu, akhirnya diramu dalam cabang teologi yang keempat, yaitu historika atau sejarah. Jadi saudara-saudara, ada 4 cabang utama, meskipun sekarang sering ditambahkan dengan cabang-cabang yang lain, tetapi ini adalah 4 cabang utama dari teologi, yaitu biblika, dogmatika, historika, dan praktika. Kita lihat satu demi satu. Apa ini maksud dengan teologi biblika atau teologi eksegetis? Jadi teologi biblika itu adalah teologi yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dengan menggunakan alat-alat bantunya untuk tujuan atau dengan tujuan untuk menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Maksudnya apa? Jadi teologi biblika ini dia memang fokus pada menelaah isi naskah Alkitab. Jadi naskah Alkitab kan dari Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama, kemudian Matius sampai Wahyu di Perjanjian Baru. Kemudian dia gunakan alat-alat bantu. Apa alat bantunya? Alat bantunya kamus Alkitab. Alat bantunya apa? Alat bantunya ensiklopedi Alkitab, macam-macam. Alat-alat bantunya apa? Alat-alat bantunya bahasa, misalnya kamus bahasa misalnya. Alat-alat bantu yang lain apa? Mungkin sudah ada tambahan masukan tafsir-tafsir atau komentari-komentari dari banyak teolog-teolog. Itu merupakan alat bantu. Alat bantunya artinya alat-alat ini, tools-tools ini digunakan untuk membantu seseorang dalam rangka menelaah isi atau menelaah naskah Alkitab. Nah, tujuan penelaahan itu apa? Untuk menggali. Tujuan menggali maksudnya mendapatkan informasi yang komprehensif, yang utuh, yang lengkap, kemudian dapat informasi yang jelas, dapat informasi yang tepat. Jadi ketepatan informasi, kejelasan informasi, dan kelengkapan informasi itu adalah tujuan ketika seseorang menelaah Alkitab. Nah, ketika dia mendapatkan informasi yang tepat, jelas, dan lengkap, maka dia bisa mengerti apa yang disampaikan dalam Alkitab. Nah, tugas teologi biblika bukan hanya sampai di situ, tetapi teologi biblika juga akan berusaha untuk menghubungkan informasi yang didapatkan
kemudian memahami situasi atau penulisan Alkitab, bagaimana makna itu dalam kehidupan masa kini. Jadi saudara-saudara, teologi biblika adalah teologi yang memiliki cakupan dan fungsi seperti itu. Kita bisa lihat dalam misalnya kalau misalnya kita sekolah teologi, maka ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya merupakan bagian dari teologi biblika, misalnya pembimbing Alkitab, apakah pembimbing Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, kemudian pengantar Alkitab, PLPB, kalau di STT Rumah Murid Kristus, pembimbing Alkitab dan pengantar Alkitab itu biasanya kita satukan dalam bentuk studi Alkitab. Kemudian ada teologi PL, teologi PB. Nah, jadi saudara-saudara, teologi PLPB ini bisa menggunakan berbagai pendekatan. Ada yang menggunakan tema, jadi mencoba untuk memahami teologi PL dan PB berdasarkan tematik. Ada yang berdasarkan berdasarkan samannya, berdasarkan waktunya. Kemudian ada tafsir Alkitab, bisa per kitab, bisa per penulis. Nah, biasanya juga dikenal di sekolah-sekolah Alkitab dengan istilah eksposisi Alkitab, misalnya eksposisi Kejadian, Keluaran atau Korintus dan sebagainya. Kemudian juga di dalam mata kuliah biblika, karena ini juga ada penggunaan tools, maka biasanya ada juga belajar bahasa asli Alkitab, apakah bahasa Yunani, apakah bahasa Ibrani. Kemudian ada juga belajar hermeneutik. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa bisa memiliki kemampuan dalam menafsir Alkitab dengan baik. Itu untuk teologi biblika cabang pertama. Cabang yang kedua disebut dengan istilah teologi dogmatika. Jadi teologi dogmatika. Apa itu teologi dogmatika? Teologi dogmatika adalah teologi yang berurusan dengan penataan doktrin dalam Alkitab menurut suatu tatanan yang logis, untuk tujuan atau dengan tujuan menemukan, merumuskan, mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya teologi dogmatika itu fokus pada penataan doktrin. Mengapa disebut penataan doktrin? Karena Alkitab tidak disusun secara tematik, saya sudah sampaikan itu. Tidak disusun secara tematik, misalnya kitab Kejadian hanya khusus membahas tentang Allah, kitab Keluaran hanya khusus membahas tentang Kristus. Tidak disusun seperti itu. Alkitab disusun berdasarkan alur yang lain, berdasarkan satu konsep yang tidak seperti ini. Sebab Alkitab disusun berdasarkan alur konsep penyelamatan manusia. Nah, karena itu dogmatika berusaha untuk menata ajaran secara tematik. Nah, dengan tujuan menurut suatu tatanan yang logis. Tatanan logis itu artinya masuk akal. Bukan berarti Alkitab harus masuk akal, tapi maksudnya penataan itu harus sesuai dengan akal sehat manusia. Jadi urut-urutannya, kemudian pertimbangannya. Jadi logika-logika Alkitab yang digunakan di sini. Nah, tujuannya menemukan, merumuskan, dan mempertahankan iman Kristen atau tindakan-tindakan moral kita yang sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau di sekolah teologi, nah teologi dogmatika ini bisa muncul dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama doktrin pokok, yang biasanya juga kita kenal dengan istilah teologi sistematika. Nah, di doktrin pokok atau teologi sistematika ini kita bisa membagi atas 9 atau 11 sama, tapi ada yang 1 jadi 2. Nah, misalnya begini. Jadi teologi sistematika itu bisa dibagi atas 9 atau 11 bagian. Yaitu pertama proper kristologi, pneumatologi. Jadi 3 itu membahas tentang masalah-masalah ketuhanan atau kealahan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian yang kedua adalah soteriologi, bibliologi, dan eskatologi. Jadi ini membicarakan tentang apa yang Allah kerjakan. Jadi Allah mengerjakan keselamatan, Allah membuat atau memberikan kebenaran Alkitab, dan kemudian di akhir zaman Allah akan
menyelamatkan secara langsung umatnya dalam doktrin eskatologi itu dipelajari. Kemudian bagian yang ketiga dari doktrin pokok atau teologi sistematika ialah angelologi yang juga digabungkan dengan satanologi, itu tentang malaikat dan setan. Kemudian antropologi juga dikombin dengan hamartiologi, jadi manusia dan dosa, sebab yang berbuat dosa ialah manusia. Dan eklesiologi, apa itu eklesiologi? Jadi pengetahuan yang membahas tentang gereja. Jadi itu doktrin pokok. Jadi saudara-saudara, biasanya juga doktrin pokok atau teologi sistematika ini secara khusus teologi itu dimaknai atau teologi itu dipahami sebagai teologi sistematika. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagian yang kedua dari dogmatika ialah etika. Etika itu apa? Etika itu adalah praktek dari doktrin pokok tadi dalam perilaku sehari-hari, dalam hal moral sehari-hari. Nah, jadi dipahamilah etika. Kemudian misalnya etika pelayanan atau etika medis, etika sosial, etika bisnis dan sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga dari dogmatika ialah apologetika. Apologetika itu adalah pertanggungjawaban doktrin ke eksternal. Nah, jadi bagaimana supaya orang-orang di luar Kristen itu bisa mengenal doktrin Kristen, bisa mengerti, dan kita bisa mempertahankan dari serangan-serangan dari luar. Tapi memang sekarang apologetik berkembang. Seorang teolog berkata, kalaupun saya tidak berhasil membuat orang luar diyakinkan dengan iman saya, dengan apologetik saya mungkin bisa mempertahankan keyakinan umat Tuhan dari serangan dari luar. Itu cabang yang kedua, yaitu dogmatika. Cabang yang ketiga yaitu teologi historika atau sejarah. Jadi teologi ini berurusan dengan sejarah umat Allah, sejarah Alkitab, sejarah gereja, yang bertujuan untuk mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman, perkembangan teologi, perkembangan gereja, dan sejarahnya dari zaman ke zaman. Nah, itu gampang untuk kita pahami. Kalau dalam sekolah teologi itu biasanya ada sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, sejarah perkembangan doktrin, misalnya sejarah perkembangan doktrin kristologi, sejarah perkembangan dan praktek PAK misalnya, sejarah penerjemahan Alkitab, sejarah-sejarah khusus. Nah, itu biasanya merupakan aplikasi dari teologi historika. Dan terakhir, cabang yang terakhir yaitu teologi praktika atau teologi pelayanan. Jadi teologi ini berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktis. Praktis itu bisa praktis dalam gereja, dalam jemaat, atau praktis dalam menjalani kehidupan. Dengan tujuan untuk pembangunan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan jemaat dan umat manusia pada umumnya. Jadi itu merupakan bagian atau deskripsi dari teologi praktika. Nah, teologi praktika ini kalau dalam sekolah teologi itu dijabarkan, misalnya ada teologi praktika di bidang pastoral, misalnya tentang pastoral counseling, misalnya di bidang PAK. Nah, di bidang PAK itu misalnya tentang praktek pembelajaran PAK atau teori mengajar PAK. Kemudian misalnya bidang PAK, misalnya profesi guru dan Kristus dan profesi keguruan. Kemudian bidang musik gereja, kemudian ada bidang konseling, bidang apologetik, bidang misi, bidang kewinan Kristen. Jadi saudara-saudara, bidang-bidang ini merupakan bagian dari teologi pastoral atau teologi praktika. Jadi itu 4 cakupan, 4 ruang lingkup dari teologi, sekali lagi teologi biblika, teologi dogmatika, teologi praktika, dan teologi historika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.